Sekarang kita lihat kembali contoh soal yang berkaitan dengan program linier ya. Seorang petani anggrek membutuhkan pupuk 9 kg. Satu bungkus pupuk pertama isinya 300 gram dan satu bungkus pupuk jenis kedua isinya 200 gram. Sekurang-kurangnya diperlukan 40 bungkus pupuk dan harga pupuk jenis 1 Rp40.000 per bungkus, sedangkan harga pupuk jenis 2 Rp30.000 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang dikeluarkan petani itu. Nah, untuk bisa menjawab persoalan ini, maka langkah pertama kita buat nanti dulu model matematikanya. Nah, sebelum kita buat model matematikanya, kita buat dulu pemisalannya. Kita buat nanti tabelnya. Jadi kita buat di sini penyelesaian. Kita buat pemisalan seperti yang tadi. Misalkan X itu sama dengan banyak pupuk ya. Banyak pupuk jenis pertama. Y kita anggap banyak pupuk jenis kedua. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Ini nanti kita peroleh untuk membantu kita menyelesaikan program linear ini. Jadi kita buat sini tadi ini jenis ya. Jenis pupuknya kita anggap saya jenis. Dia tadi terdiri dari jenis pertama dan jenis yang kedua. Kemudian di sini kita tadi anggap banyaknya. Ini banyak. Kita misalkan tadi sini X, yang ini Y. Kemudian kita perhatikan tadi, satu bungkus pupuk jenis pertama isinya 300 gram. Berarti di sini kita anggap isi yang dinyatakan dalam gram. Nah, untuk jenis pertama tadi isinya 300 gram. Ini ya, 300. Kemudian satu bungkus pupuk jenis kedua isinya 200 gram. Berarti di sini 200 gram. Kemudian sekurang-kurangnya diperlukan 40 bungkus pupuk. Berarti di sini ini merupakan pembatas atau kendalanya. Jadi kita tambahi di sini sebagai pembatas atau kendala ya. Ini pembatasnya atau kendala. Pembatas. Nah, tadi kan katanya sekurang-kurangnya diperlukan 40 bungkus. Berarti di sini kita tuliskan 40 bungkus. Kemudian kita perhatikan ke sini. Ini tadi yang pertama, seorang petani anggrek membutuhkan pupuk 9 kg. Berarti diisinya ya, pembatas isinya 9 kg. 9 kg itu sama dengan 9.000 gram ya. Jadi kita tulis saja dalam gram. 9.000 gram. Kemudian tadi kita berbicara tentang harga. Ini ya, jenis pupuk pertama itu harganya 40.000 per bungkus. Jadi di sini kita buat harga untuk pupuk jenis pertama tadi 40.000. Ini 40.000 per bungkus. Kemudian pupuk jenis kedua 30.000 per bungkus. Nah, ini harga ini nanti berkaitan dengan fungsi sasaran kita atau fungsi objektifnya. Di sini nanti kita bisa tuliskan fx, y kita. Kalau kita nyatakan dalam fungsi objektif, ini nanti fx, y itu menjadi 40.000x di sini ya. 40.000x ditambah 30.000y. Inilah sasarannya yang mau kita cari nanti, sehingga nanti kita bisa menemukan biaya minimumnya. Nah, dari tabel ini sekarang kita buat sistem pertidaksamaan liniernya. SPT LDV-nya kita lihat di sini tadi. Banyaknya tadi kan untuk pupuk jenis pertama itu X, pupuk jenis kedua itu Y. Sedangkan kendala kita tadi sekurang-kurangnya diperlukan. Jadi kata-kata sekurang-kurangnya berarti dia boleh lebih ya. Jadi kita ambil di sini X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 40. Ini di sini X tambah Y lebih dari atau sama dengan 40 karena kata-kata sekurang-kurangnya. Kemudian tadi membutuhkan pupuk 9 kg. Berarti dari fungsi yang berikutnya kita ambil 300X. Ini 300X ditambah 200Y
200Y ini lebih dari sama dengan 9 kg. 9 kg tadi jadi 9.000 gram ya. 9.000 gram. Inilah pertidaksamaan yang kedua. Kalau mau kita sederhanakan, ini bisa kita ubah menjadi sama-sama kita bagi 100. Kita dapat 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 90. Kemudian kita lihat yang untuk non negatifnya. X itu lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Inilah dia yang dikatakan sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Sekarang kita mau menggambarkannya. Bagaimana cara kita menggambarkan sistem pertidaksamaan linier ini ke sumbu koordinat kartesius? Kita perhatikan, kita buat dulu di sini untuk yang pertama. Ini yang untuk garis X tambah Y. Kita angkat dulu sama dengan 40. Kita mau menggambarkan garis. Setelah itu nanti baru kita arsir daerahnya. Jadi di sini kita misalkan kalau X-nya kita ambil 0, kita masukkan kemari 0 tambah Y sama dengan 40. Berarti Y kita sama dengan 40 ya. Diperolehlah Y sama dengan 40. Berarti titiknya nanti 0,40. Titiknya 0,40. Kemudian kalau Y-nya yang kita pilih 0, maka kita peroleh ini Y-nya 0 ya. Berarti dapatlah X-nya sama dengan 40. X-nya sama dengan 40, maka titiknya 40, 0 ya. Ini dia untuk yang garis pertama. Untuk garis yang kedua, yang kita ambil setelah kita sederhanakan, kita peroleh tadi 3X tambah 2Y sama dengan 90. Kita menggambarkan garisnya dulu. Berarti 3X ditambah 2Y ini sama dengan 90. Seperti yang tadi. Kalau X-nya kita pilih 0, maka kita peroleh 3 kali 0 sudah 0 ya. Ditambah 2Y sama dengan 90. Berarti diperoleh 2Y sama dengan 90. Maka Y kita dapatnya 90 dibagi 2, 45. Sehingga titik kita 0,45. Dengan cara yang sama, kita dapatkan, kita ambil lagi untuk Y sama dengan 0. Berarti kita dapat 3X tambah 2 kali 0. Berarti langsung 3X sama dengan 90 ya. 3X sama dengan 90. Berarti X kita 90 dibagi 3 dapatnya 30. Sehingga titiknya tadi 30, 0. Nah, untuk titik-titik yang sudah kita ambil ini, kita pindahkan ke sumbu koordinat kartesius. Kita lihat gambarnya. Perhatikan gambarnya, inilah grafiknya atau gambar. Grafik kita pindahkan karena tadi kita peroleh titik kita yang pertama 0,40, 40, 0. Nanti 0,45, 30, 0 ya. Jadi kita ambil, ini misalnya grafik kita tadi. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Ini titik potongnya 0,0. Kemudian tadi kita ambil 0, 40, 40,0. Berarti kalau kita ambil ini, kita anggap ini 10, 20, 30, 40. Dengan cara yang sama. 10, 20, 30, 40, 50. Berarti nanti, ini juga kita buat 50. Maka kita perolehlah 0,40. 0,40 ya, ini tadi 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kita ambil titik pertama 0,40. 0,40. Berarti di sini titiknya. Yang kedua 40, 0. 40, 0. Nah, kita hubungkan. Karena tadi dia ini ada sama dengannya, berarti garisnya garis lurus ya, tidak garis putus-putus. Berarti kalau kita hubungkan, nah ini kira-kira kita tarik, inilah garis yang dikatakan X tambah Y sama dengan 40. Sekarang kita uji, kita mau mengarsir ya. Kita uji titik 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaannya. Berarti 0 ditambah 0 lebih dari atau sama dengan 40. Kan salah ya. Karena salah, langsung kita arsir ke daerah yang salah. Jadi jawaban kita nanti tetap seperti yang kemarin, itu daerah yang bersih. Jadi inilah dia daerah untuk yang pertama tadi. Ini dia ya. Yang kedua, kita ambil titiknya 0,45. 0,45. Kalau ini 40, kita anggap sini 45. Berarti 0,45. Kemudian 30, 0. 30, 0 yang ini. Kita hubungkan lagi seperti yang tadi. Ini ya, kita hubungkan. Kita tarik garisnya.
Ini dia. Nah, kita teruskan kemari. Nah, sekarang seperti yang tadi kita arsir kembali. Mana daerahnya kita masukkan kemari. Uji titik 0,0. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 90. Berarti kan salah, tetap kita arsir ke daerah 0,0. Berarti ini dia daerahnya. Kemudian untuk yang non negatif, X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari berarti kalau kita perhatikan ini kan garis X sama dengan 0. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Karena kita tadi mau mengarsir yang salah, berarti arsiran kita ke kiri. Kita arsir ke kiri. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0, ini berarti persamaan garis Y sama dengan 0. Untuk Y lebih dari 0 kan ke atas ya, tetapi karena kita mengarsir yang salah, kita arsir yang ke bawah. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat mana daerah yang bersih. Ternyata daerah yang bersih itu adalah yang sebelah sini. Maka inilah yang kita katakan daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Jadi, dari daerah penyelesaian ini kita uji titik pojoknya. Yang ada ini titik yang pertama 40,0. Titik yang kedua di sini titik potong antara kedua garis. Nanti kita eliminasikan. Kemudian titik yang ketiga adalah 0,45. Sekarang untuk mencari titik potong kedua garis, kita eliminasikan garis X tambah Y sama dengan 40 dan garis 3X tambah 2Y sama dengan 90. Kita perhatikan di sini hasil eliminasinya. X tambah Y sama dengan 40. Yang kedua tadi 3X ditambah 2Y sama dengan 90. Nah, kalau seandainya kita mau mengeliminasikan X, berarti di atas kita kalikan 3, di bawah kita kalikan 1, sehingga diperoleh 3X tambah kita kalikan masing-masing dengan 3, 3Y sama dengan 120. Kemudian ini tetap ya, karena dikali 1, 3X ditambah 2Y sama dengan 90. Kita kurangkan, 3X kurang 3X sudah 0, 3Y dikurang 2Y dapat Y, sedangkan 120 kurang 90 diperoleh 30. Jadi kita dapatlah Y-nya 30, kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi untuk Y sama dengan 30, maka substitusikan tadi ke sini, X ditambah 30 sama dengan 40, diperolehlah X-nya 40 kurang 30, X sama dengan 10. Jadi kita sudah dapat titiknya ya, titik potong ini tadi, XY, ini adalah 10, 30. Nah, sekarang untuk menentukan berapa biaya minimum yang dikeluarkan petani itu, kita uji titik-titik pojok yang ada ini tadi ke fungsi sasaran kita. Di mana tadi XY kita tadi adalah 40.000 X tambah 30.000 Y. Jadi kita ambil di sini, ini F, X, Y tadi, fungsi sasarannya 40.000 X ditambah 30.000 Y. Untuk titik pertama F40 0, ini diperoleh 40.000 kali 40 ditambah 30.000 dikali 0, sehingga diperoleh hasilnya 40.000 kali 40 itu 4 kali 4 dulu 16. Kemudian kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1.600.000 ditambah 0. Jadi 1.600.000. Kemudian F titik kedua. 10, 30 tadi 10,30. Kita ganti X-nya 10, Y-nya 30 diperoleh 40.000 X. 40.000 kali 10 ditambah 30.000 dikali 30. Berarti hasilnya yang kita dapat 40.000 kali 10 itu 400.000 ditambah 30.000 kali 30. 3 kali 3 tadi 9. Kita tambahkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 900.000. 400.000 tambah 900.000, 1.300.000 rupiah. Kemudian untuk yang titik yang terakhir, titik pojok yang terakhir, di sini kita buat F
0,45 itu sama dengan 40.000 kali 0. 40.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 45. Jadi hasilnya ini sudah 0. 30.000 kali 45. 45 kali 3 ini berarti 15 naik 1, 3 kali 4 12 tambah 1 13. Ini berarti 1.350.000. Nah, dari yang kita lihat tadi 1.600.000, 1.300.000 dan 1.350.000. Yang diminta ke soal kita tadi adalah biaya minimum. Nah, karena biaya minimum yang diminta berarti yang paling rendah nilainya dari antara biaya ini adalah 1.300.000. Inilah yang dikatakan dengan biaya minimum. Nah, inilah dia untuk penyelesaian yang contoh yang ada di depan ini.